Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Bagaimana semangatnya? Sudah mulai kendor? Ayo kita kencangkan lagi semangatnya ya. Walaupun kita masih belajar jarak jauh nih ya, masih belajar di rumah, masih di masa pandemi, semoga kita dijauhkanlah dari segala macam penyakit yang ada ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan dari saya. Selamat menyimak. Setiap negara pasti mempunyai tujuan dan cita-cita yang baik. Untuk dapat mewujudkannya, dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Segala sikap dan perilaku masyarakat tentu berpengaruh terhadap kestabilan kehidupan di negara tersebut. Maka diperlukanlah seperangkat peraturan yang berguna untuk mengatur sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termuat ketentuan dasar yang berhubungan dengan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, antara lain kedaulatan negara, tugas dan wewenang lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Wilayah negara, warga negara, agama, dan penduduk merupakan unsur penting dari pembentukan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut menyebabkan wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, serta pertahanan negara dicantumkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai wilayah dan batas-batas dengan negara tetangga yang diatur dalam undang-undang. Warga negara sebagai penghuni negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting karena sebagai subjek dalam kehidupan bernegara dan menjadi objek bernegara, sehingga setiap warga negara harus sadar akan peran tersebut. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Negara Republik Indonesia ialah sebuah negara kepulauan yang juga disebut sebagai Nusantara. Istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia. Indonesia terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia, dan antara Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tentang wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan dari pengaturan wilayah negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan dan kesejahteraan segenap bangsa, untuk menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat, dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya. Wilayah daratan merupakan tempat permukiman atau kediaman warga negara maupun penduduk asli Indonesia. Di atas wilayah daratan berlangsung pemerintahan Republik Indonesia.
Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan area hutan, persawahan, dan perkebunan. Adapun di bawah daratan Indonesia terkandung kekayaan alam berupa bahan tambang seperti emas, perak, batu bara, dan tembaga. Luas daratan Indonesia diperkirakan sebesar 2.027.087 km persegi, dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau. Daratan negara Indonesia terluas ke-16 di dunia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayahnya dibagi menjadi sejumlah provinsi, masing-masing provinsi dibagi menjadi sejumlah kabupaten dan kota. Setiap kota atau kabupaten dibagi menjadi sejumlah kecamatan, dan setiap kecamatan dibagi menjadi sejumlah kelurahan dan desa. Wilayah daratan NKRI berbatasan dengan wilayah Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Wilayah perairan atau lautan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk wilayah perairan Indonesia yang meliputi wilayah yurisdiksi. Luas wilayah perairan Indonesia diperkirakan mencapai 3.166.163 km persegi. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Jadi, batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas ya. Kemudian, Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah itu, negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Batas ruang udara Indonesia diukur dengan menarik garis dari pusat bumi menyinggung batas wilayah laut Indonesia. Setiap negara memiliki wilayah kedaulatan masing-masing. Oleh karena itu, setiap negara harus mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Hal ini penting untuk menghindari berbagai perselisihan akibat kesalahpahaman. Misalnya, tentang status kewarganegaraan, pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung di dalam negara tersebut, atau mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Laut Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sebelah barat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Kemudian di wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dan di Indonesia bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Dalam suatu negara, warga negara merupakan salah satu unsur pokok suatu negara yang mendasar. Warga negara dalam suatu negara mempunyai status khusus secara hukum, sehingga ketentuan tentang warga negara diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara dan penduduk Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dapat dibedakan antara siapa yang menjadi penduduk dan siapa yang bukan penduduk. Selanjutnya dapat dibedakan pula antara siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang bukan warga negara.
Rakyat Indonesia adalah setiap orang yang berada dan berdiam di wilayah negara Indonesia secara nyata. Rakyat dalam suatu negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penduduk, yaitu mereka yang dalam jangka waktu tertentu bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara secara menetap. Biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara. Yang kedua adalah rakyat bukan penduduk, adalah mereka yang berada dalam suatu wilayah negara yang hanya untuk sementara waktu. Contohnya para turis atau orang asing yang datang ke Indonesia dengan maksud tidak menetap. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan. Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seseorang dikatakan sebagai penduduk apabila tinggal selama 1 tahun berturut-turut di wilayah Indonesia. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia selama kurang dari 1 tahun atau sementara. Setiap warga negara harus mempunyai status kewarganegaraan yang jelas. Dengan adanya status kewarganegaraan yang jelas, maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan atau kewajiban untuk membayar pajak. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat 4 yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Cara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang dapat menggunakan dua macam asas yang berlaku, yaitu atas dasar kelahiran dan atas dasar perkawinan. Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran atau asas kelahiran dibedakan menjadi dua, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli, dan asas kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah atau keturunan atau biasa disebut ius sanguinis. Ius soli merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada daerah atau tempat tinggal seseorang dilahirkan. Contohnya adalah Maya adalah anak dari pasangan berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Maya dilahirkan di negara Argentina yang juga menganut asas ius soli. Maka kewarganegaraan Maya adalah Argentina, bukan Amerika Serikat, karena ia dilahirkan di Argentina. Ius sanguinis merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Sehingga yang menentukan kewarganegaraan seseorang adalah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan tempat ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contohnya adalah Harry. Harry lahir di Indonesia. Orang tua Harry berkewarganegaraan Cina yang menganut ius sanguinis. Maka Harry berkewarganegaraan Cina karena ia keturunan warga negara Cina. Kemudian kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dibedakan ada dua. Yang pertama asas kesatuan hukum, yang kedua asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada salah satu pihak, apakah wanita atau laki-laki. Apakah suami yang harus mengikuti kewarganegaraan istrinya atau sebaliknya. Pada prinsipnya, kedua alternatif ini dapat saja terjadi, tapi pada umumnya pihak istrilah yang mengikuti kewarganegaraan suaminya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam penentuan kewarganegaraan Indonesia menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama asas ius sanguinis, yang kedua asas ius soli, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi mengenai asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua adalah asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal,
yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Contohnya adalah jika ada anak lahir di negara Indonesia atau di luar negara Indonesia, maka setelah dewasa ia berhak memilih status kewarganegaraan yang ia kehendaki. Lalu asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, bila ada anak lahir dan mempunyai dua kewarganegaraan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah kewarganegaraan. Adanya perbedaan asas dalam menentukan status kewarganegaraan pada masing-masing negara menimbulkan adanya permasalahan kewarganegaraan, baik dalam bentuk apatrid, bipatrid, maupun multipatrid. Nah, apa itu permasalahan kewarganegaraan tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah apatrid. Apatrid adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya adalah orang tua Billy merupakan warga negara Paraguay yang menganut asas ius soli. Lalu Billy lahir di Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Maka Billy tidak memiliki status kewarganegaraan. Tapi setelah dewasa, Billy bisa memilih kewarganegaraannya sendiri. Yang kedua adalah bipatrid. Bipatrid adalah istilah untuk menyebut orang yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Contohnya adalah orang tua Eli merupakan warga negara Indonesia yang menganut ius sanguinis. Lalu Eli dilahirkan di negara Paraguay yang menganut asas ius soli. Maka Eli memiliki status kewarganegaraan ganda. Selanjutnya adalah multipatrid. Istilah untuk menyebut orang-orang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan yang berbeda. Contohnya adalah ayah Edi berasal dari Indonesia, ibu Edi berasal dari Malaysia. Kedua negara ini sama-sama menganut asas ius sanguinis. Tapi Edi dilahirkan di negara USA yang menganut asas ius soli. Maka Edi memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Indonesia, Malaysia, dan USA. Selanjutnya adalah pewarganegaraan dan stelsel kewarganegaraan. Pewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi, yaitu suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara. Persyaratan dan prosedur dari tiap-tiap negara mengenai naturalisasi berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Secara umum, terdapat 2 cara pewarganegaraan atau disebut dengan stelsel. Stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif merupakan tindakan hukum secara aktif untuk menentukan atau menjadi warga negara, atau biasa disebut dengan naturalisasi biasa, di mana di dalamnya terdapat hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Sebagai contohnya di sini adalah Pak Billy merupakan pria asal kelahiran Polandia. Ia sudah bertahun-tahun menetap di Indonesia dan ingin menjabat sebagai bupati di daerahnya. Untuk bisa menjadi calon bupati, ia terlebih dahulu mengurus status kewarganegaraannya. Akhirnya, ia menggunakan hak opsinya untuk menjadi warga negara Indonesia agar bisa maju dalam ajang pemilihan bupati. Kemudian ada stelsel pasif, di mana seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum apapun, atau biasa disebut dengan naturalisasi istimewa. Di dalamnya terdapat hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Contohnya, Pak Billy merupakan pria asal kelahiran Polandia. Ia merupakan founder Brainly Corporation. Dalam misinya ini, ia ingin memajukan kualitas pendidikan Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih dan melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, atau orang tua sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah dengan selalu menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam Pancasila pun hal tersebut termuat dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu juga termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan yang mengatur tentang agama juga ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28E dan pasal 29. Lalu, bagaimana peran warga negara untuk membantu mewujudkan pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia? Bersyukurlah kita dapat menikmati udara kemerdekaan. Jika kita mengingat kembali masa-masa perjuangan merebut kemerdekaan, kita dapat mengetahui begitu beratnya pengorbanan yang dilakukan para pahlawan. Dengan berbagai cara dan strategi mereka berusaha melawan penjajah hingga akhirnya kini kita dapat menikmati hasilnya. Hal mengenai pertahanan dan keamanan negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30. Pada ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Membela, mempertahankan, dan mengamankan negara bukan hanya menjadi kewajiban TNI dan Polri, melainkan juga kewajiban setiap warga negara Indonesia. Setelah mempelajari materi wilayah negara, warga negara dan penduduk, serta pertahanan dan keamanan, siapkah kamu untuk membela, menjaga, dan mempertahankan wilayah NKRI dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga wilayah NKRI tetap lestari sepanjang masa? Sudahkah kamu sebagai warga negara ikut membela, menjaga, dan mempertahankan wilayah NKRI? Dan adakah rencana atau cita-cita Anda untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia? Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari saya mengenai bab 2 kelas 10 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga penjelasan dari saya mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bagaimana penjelasan dari saya? Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan mudah ya. Kalau ada yang harus ditanyakan, silahkan komen di bawah. Ingat pesan saya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana, sedia hand sanitizer, dan